ada nggak yang pernah ekstrim gitu, tidak setuju dengan Bobon kegiatannya dan melakukan tindakan-tindakan yang menghalangi? Sekali lagi kita sampaikan di sini bahwa bukan sekedar konten mencari keuntungan, mencari viral. Kalau kita mencari keuntungan viral, saya nggak akan sampai mau ke sana. Bahkan terakhir kita di daerah pegunungan itu bukan sekedar konten lagi, bukan sekedar berbagi berkat lagi, tapi benar-benar kita mempertaruhkan nyawa karena black zone waktu itu kita ke sana. Sekali masak kan habis berapa duit? Kalau untuk di Papua atau di luar Jawa itu Rata-rata 100 sampai 150. Ini Papua untuk masakannya doang. Yes, untuk masakan dan sembako. Biasanya ribut karena mungkin antusias dari masyarakat. Memang ke beberapa daerah yang pelosok bantuan itu sangat jarang. Bahkan pejabat itu jarang ke sana. Adapun pas lagi kampanye aja, biasanya timnya aja. Nggak pernah ada rendang ya, yang sampai 8 jam kan nggak ada ya. Rendang jangan dibahas loh. Nanti kita sering masak rendang juga. Tapi kan udah setengah matang kali ya. Udah setengah matang. Jadi memang kita mempunyai formula di mana kita tidak harus masak di sampai 8 jam. 8 jam. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor, tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari China, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Tamu saya, waduh udah lama banget gue ngundang dia, tapi dia keliling terus, masak terus. Gue bingung kenapa dia sering di Papua. Bobon Santoso, Bon, thank you ya. Siap, selamat siang. Kenapa sih kamu suka masak di Papua tuh? Ada sesuatu yang menarik kah? Ya kayak dipanggil terus deh. Sama kamu dipanggil, dipanggil terus sama tanah Papua sepertinya. Sama tanah Papua. Ini mau ke Papua lagi gitu ya? Ini nanti mau ke Papua lagi. Udah berapa kali kamu ke Papua? Total ke Papua itu sudah 4 kali. Nanti di bulan depan atau di akhir tahun ini kita ada ke Papua lagi. Di awal tahun juga ada ke Papua lagi, insya Allah. Apa yang menarik dari Papua bagi seorang Bobon? Apa yang menarik dari Papua bagi kita? Pertama, kita sebagai orang kota, orang yang memang lahir besar di luar Papua, kita tidak tahu kondisi seperti apa yang ada terjadi di saudara kita di Papua. Jadi begitu kita menginjakkan kaki, wah luar biasa. Kita melihat Indonesia yang sangat tertinggal, Pak Helmi. Kita melihat Indonesia 50 tahun, bahkan ada di daerah yang 80 tahun atau sebelum merdekanya kita masih terjadi situasi seperti itu. Jadi itu yang menggerakkan kita, Papua ini butuh kita. Karena kalau tanpa adanya anak muda seperti kita yang bergerak di sana, jangan salahkan ke depannya Papua lepas seperti itu. Itu yang tidak kita inginkan. Papua ini harus menjadi milik kita dan tentunya harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Apa yang dilakukan seorang Bobon di sana di samping masak besar ya? Jadi sebenarnya kita waktu itu membuat sebuah misinya namanya Kuali Merah Putih. Kuali Merah Putih. Kuali Merah Putih. Jadi bukan sekedar memasak, sebenarnya dalam misi ini kita balut masak ini bagian sangat sedikit. Masak ini menjadi wadah kita duduk bersama, bersilaturahmi dan menjadi wadah untuk kita merajut kebinekaan. Tapi dalam konten kita ini sebenarnya kita pengen saudara kita ini yang tidak terekspos, yang kita tidak tahu kehidupannya, ayo berbicara. Ini wadah kita. Jadi selama ini kan memang banyak nih ya saudara kita dimanapun yang tidak ada wadah untuk bersuara, Pak Helmi. Mau sekeras apapun berteriak tidak ada wadah, karena tidak terdengar, tidak terlihat. Nah akhirnya kita jadikan ini wadah. Ayo kalian silakan bersuara. Kita liput apapun yang dibutuhkan, sekeras mungkin, sekencang mungkin terhadap pemerintah bahkan. Jadi tidak ada kita cut ya, tidak ada intervensi terhadap kita. Jadi ini menjadi wadah mereka. Gak ada hambatan bagi seorang Bobon. Oh ini mungkin ada politiknya atau apa gitu. Selama ini harusnya ada. Harusnya dengan kegiatan kita datang, pemerintahan lokal atau orang-orang yang berada di sana harusnya tidak terlalu suka dengan kegiatan kita ya.
Awalnya. Awalnya. Atau sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Cuma memang mereka juga nggak bisa melakukan intervensi terlalu besar karena ya lagi-lagi kita bukan orang di sana, kita bukan orang di Papua tinggalnya. Kita tidak mendapatkan intimidasi apapun karena lagi-lagi kita juga berkolaborasi dengan TNI. Karena kan tujuannya TNI ini untuk rakyat Indonesia. Kan sekali kamu ke sana kan memerlukan budget besar ya, Bon ya? Ya, benar. Dari mana kamu dapat apa biayanya? Dari AdSense kah? AdSense tidak menutupi, Pak Helmi. Tidak menutupi ya? Tidak menutupi. Tapi Jadi penontonmu cukup banyak ya? Penonton videomu jutaan gitu. Ya, untuk misi memang cukup banyak tapi tidak menutupi. Karena lagi-lagi biaya produksi kita sangat tinggi. Kita research itu satu episode Kuali Merah Putih itu kita butuh 100 sampai 150 juta satu episode. Jadi selama ini kita sudah memproduksi 20, artinya sudah 3 miliar kurang lebih. Sedangkan tiap kali mau masak besar itu, pakai kuali besar itu kamu research? Ya, kita research. Tentunya dibantu sama rekan-rekan TNI yang ada di sana. Apa yang kamu research? Mungkin dari kita minta bantuan dari wilayah, terus desanya, tempat yang memang kita kunjungi, terus juga faktor keamanan. Apa yang tersedia di daerah sana. Seperti kita mau masak, kita harus belanja bumbu. Oh, ternyata di daerah sini, daerah terpencil, pelosok ini tidak ada, tidak memungkinkan. Jadi kita bisa mengantisipasi membawa barang-barang dari ibu kota, dari Jakarta untuk kita bawa ke sana. Ada nggak yang pernah ekstrim gitu, tidak setuju dengan Bobon kegiatannya dan melakukan apa tindakan-tindakan yang menghalangi? Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini tidak ada. Alhamdulillah nggak ada karena memang tujuan kita baik. Tujuan kita ini untuk kemanusiaan, untuk berbagi. Sekali lagi kita sampaikan di sini bahwa bukan sekedar konten mencari keuntungan, mencari viral. Kalau kita mencari keuntungan viral, saya nggak akan sampai mau ke sana. Bahkan terakhir kita di daerah pegunungan itu bukan sekedar konten lagi, bukan sekedar berbagi berkat lagi, tapi benar-benar kita mempertaruhkan nyawa. Karena black zone waktu itu kita ke sana, zona hitam. Di mana saya baru tahu ternyata di daerah yang kita kunjungi tahun lalu terjadi penyanderaan pilot Susi Air di tempat itu, di tempat airstrip itu. Jadi di pos itu baru dibangun, baru direbut distrik tersebut dari TNI untuk diamankan. Pos itu baru berdiri 1 bulan. Tahun lalu terjadi penyanderaan dan juga tempat tinggal atau kampung halamannya pentolan OPM Egyanus Kogoya. Oh, kampungnya Kogoya. Kogoya. Saya baru tahu. Setelah pulang baru tahu. Setelah sampai di sana diceritakan. Jadi kamu masak beri-beri ya kayak. Oke. Saya cuma mau tanya ya, pragmatis saja gitu ya. Bobon melakukannya berkali-kali dan tidak saja di Papua. Sekali masak kan habis berapa duit? Kalau untuk di Papua atau di luar Jawa itu rata-rata 100 sampai 150. Ini Papua untuk masakannya doang. Yes, untuk masakan dan sembako. Untuk mobilitas kita karena kan memang kita ada tim yang kita terbangkan, penginapan, makan dan lain-lain. Tapi kalau untuk misalnya di Pulau Jawa sendiri kita kegiatan ini butuh kurang lebih 30 sampai 50 juta per sekali masak. Sebulan berapa kali? Sebulan nggak tentu, waktu kita lagi bersemangat bisa 10 kali. Sebulan sampai 12 kali. Tapi sekarang kita lagi kurangi karena kebanyakan boncos. Akhirnya boncos juga. Terus dapat uangnya dari mana, Bon? Dapat uang aja. Tentunya dari AdSense pertama. Walaupun AdSense di YouTube tidak menutupi. Kemungkinan sekitar 10 sampai 20% dari AdSense. Karena 1 juta view kita tahu sendiri kalau 1 juta views itu paling menghasilkan paling maksimal ya 10 juta bahkan 5 juta. Sedangkan kita biayanya sangat tinggi. Kedua, kita ditolong karena kita sebagai influencer yang mega, kita kerjasama dengan brand cukup banyak. Pak Helmi. Jadi sebulan ini alhamdulillah mungkin endorsement itu bisa dapat 3 sampai 5. Itu cukup untuk mengcover biaya-biaya kita. Jadi subsidi silang. Bahkan bisa membiayai operasional kita, gaji tim, seperti itu. Ada donasi juga? Donasi tidak ada. Orang yang simpati gitu masih? Kita sebenarnya tidak pernah, tujuan kita ini ujuk-ujuknya ini untuk donasi. Tapi kalau ada orang simpati gitu. Kayak dulu saya kan bikin uang kaget ya. Saya bikin bedah rumah. Tiba-tiba ada jenderal manggil saya pikir saya melakukan salah. Tidak. Dia nitipkan uang tuh. Ini dia bilang dari prajurit saya. Perlu disebut Bapak? Dia bilang gak usah. Bilang aja dari hamba Allah. Jadi ya saya kan dulu banyak bikin gitu tuh. Jadi kalau mau bikin settingan kita jago settingan. Tapi settingan kita tidak makan korban. Settingan dalam arti semua kita persiapkan. Ya kan semua kita uang kaget, bedah rumah, nikah gratis.
ya kan naik haji gratis, semua adalah yang kita buat gitu. Wow. Kita setting dalam arti kita persiapkan. Saya pikir ada nggak pernah kejadian misalnya orang berebut atau berantem gara-gara tidak kebagian dari aktivitas makan bersama atau masak besar yang dilakukan oleh Bobon? Ada, tapi tidak kita rekam, tidak kita tayangkan dan tidak kita publish karena menurut kita tidak etis. Jangan sampai begitu kita publish narasi berkembang menjadi sebuah isu penyerangan terhadap wilayah, bully seperti itu. Kembali lagi untuk donasi, sebenarnya dari awal memang tujuan kita tidak pernah membuka donasi, Pak Helmi. Tapi ada yang ngasih. Pernah ngasih, diterima. Jadi kan kita tahu di YouTube ini ada fitur super thanks ya. Jadi kayak orang bisa mendonasikan atau memberikan uang atau jajan buat kreator, buat YouTubernya. Ternyata fitur itu ada. Begitu kita lanjut di misi Kuali Merah Putih, banyak sekali penonton kita ini yang tergerak. Fitur itu kita memang ada dan kita memang manfaatkan. Ada yang kasih 1 juta, 5 juta, dan 5 juta itu banyak banget. Wow. Menurut saya kalau saya totalin dari misi Kuali Merah Putih ini, dari Super Thanks YouTube aja mungkin ratusan juta. Saya cek lagi, saya cross check, saya tanya orang YouTube, ternyata dipotong 30%. Itu pun setelah dipotong. Iya. Jadi kalau misalnya contoh Pak Helmi kasih saya 1 juta, berarti saya cuma dapat 700.000. Artinya apa yang dipercayakan ke saya untuk saya hibahkan, serahkan ke masyarakat ini tidak maksimal. Jadi jangan sampai timbul persepsi buruk. Oh, kita kan udah donasi banyak, kok hanya sekian yang diberikan Bobon. Akhirnya karena tidak terbendung kembali, akhirnya kita buka. Ya sudah, ini kan permintaan dari masyarakat. Kita bukan membuka donasi terus kita mengajak, tapi permintaan dari masyarakat. Akhirnya kita buka dalam 1 minggu terkumpul 1,5 miliar waktu itu untuk mendukung misi kita, untuk mendukung misi Kuali Merah Putih. Terkumpul 1,5 miliar, 500-an dari rakyat Indonesia ini yang segala profesi, 1 miliar sendiri dari teman kita, Putra Siregar. Padahal udah saya tolak-tolak nih, tapi karena dia sudah ada rekening saya main kirim aja. Akhirnya sudah, ini menjadi wadah untuk kita bersama, kan tujuannya baik untuk masyarakat. Jadi kekuatan kita bertambah. Dulunya waktu tanpa ada donasi ini, memang kegiatan kita ini sangat terbatas. Kita tidak bisa ke daerah yang sangat ekstrim karena biayanya sangat tinggi. Daerah yang sangat pelosok karena biaya akomodasi, transportnya sangat mahal. Waktu itu kita kegiatan mungkin sembako kita cukup untuk 100 kakak. Daging kita mungkin cukup untuk 500 orang. Tapi begitu dengan adanya bantuan dari teman-teman penonton, sembako kita berlimpah. Bisa 400 sampai 500. Daging kita bahkan bisa sampai 250 kilo daging. Kita mainnya lebih jauh lagi. Dan kita banyak membantu kayak rehabilitas sekolah, gereja, pengadaan fasilitas air. Di NTT kan kesulitan air. Kita waktu itu bikin banyak sekali bak penampungan sumur bor yang harganya sangat tinggi di daerah-daerah pedalaman. Kita pernah pasang pipa 1 kilometer, jaringan pipa. Mahal sekali. Ya, dengan bantuan dari penonton kita. Jadi sekali lagi terima kasih. Ya, jadi kita juga mendengar ya, walaupun banyak menyaksikan bahwa Indonesia tuh sampai sekarang negara nomor 1 yang paling penderma. Iya, kadang-kadang banyak nggak percaya. Apa iya sih? Ya artinya tuh yang menyaksikan itu biasanya dia sendiri nggak penderma tuh. Iya. Ya kan begitu kan? Dia tidak dia nggak mengasih. Ya, dia tidak meyakini ya. Tidak meyakini kan? Apa you are what you are saying gitu. Jadi benar. Tapi saya seneng banget ya mendengarkan apa yang dilakukan oleh Bobon dan cukup aktif gitu. Bon, dari yang tadi pernah misalnya ribut atau apa yang kamu pelajarin? Kenapa terjadi ribut? Walaupun mungkin nggak banyak ya. Biasanya ribut karena mungkin antusias dari masyarakat. Memang ke beberapa daerah yang pelosok bantuan itu sangat jarang. Bahkan pejabat itu jarang ke sana. Adapun pas lagi kampanye aja, biasanya timnya aja. Jadi bantuan-bantuan seperti kita jarang. Terus tersebar informasi bahwa saya ini adalah utusan negara, utusan presiden. Kita dapat informasi seperti itu. Jadi pernah kejadian lucu, kita tujuannya masak untuk satu kampung. Di Papua. Di Papua. Di Mapi, Kabupaten Mapi. Waktu itu kita harus pakai cutting perahu kecil. 5 jam sampai ke kampung itu. Kita kaget. Ternyata di rawa-rawa masih banyak saudara kita yang tinggal. Butuh 5 jam untuk menuju ke mereka. Ternyata ada satu distrik itu 19 kampung. Tersebar informasi bahwa utusan presiden datang. Yang tadinya kekuatan kita masak untuk satu kampung, keluar semua 19 kampung. Wah, pusing kita. Terus akhirnya wah ini kita khawatir terjadi apa-apa ya kan. Ada yang provokasi pastinya kan. Akhirnya kita bagaimana caranya supaya mencukupi nih.
Kita pikir ulang lagi, kita akhirnya masak kembali, kita beli apapun yang bisa kita beli. Kita juga menyiasati bagaimana cara berargumen yang lebih soft tentunya untuk masyarakat kita. Jangan sampai 19 kampung ini ada yang kecewa tentunya. Akhirnya puji Tuhan, kita minta bantuan dari Tuhan, semua teratasi. Alhamdulillah. Everybody happy. Semua happy, puas bahagia. banget. Iya, puas. Menjadi kepuasan yang luar biasa. Pon, dari semua kegiatan-kegiatan itu, yang kamu paling berkesan tuh yang mana ya, Pon? Yang di lokasi mana? Atau kamu memberikan apa? Sebenarnya kalau untuk masak besar kita, semua berkesan, Pak Helmi. Karena kita bisa memberikan masakan kita yang memang mungkin bagi masyarakat itu ada beberapa orang yang masakan tidak seberapa ya. Dan mampu beli ya. Tapi kebersamaannya yang luar biasa. Jadi rame-ramenya, pesta rakyatnya, banyak lansia yang menunggu untuk masakan kita. Jadi sebenarnya dimanapun luar biasanya sangat terasa. Kita memberikan masakan yang tidak seberapa, benar. Ibu-ibu terima kasih, didoain, wah itu luar biasa. Tapi begitu kita sudah sampai di level Papua, kita ngerasa ini yang tidak terlupakan. Ini yang akan menjadi cerita yang bisa kita ceritakan terus ke generasi kita. Ya. Seperti itu. Luar biasa ya. Masakan yang paling favorit disukai oleh rakyat itu apa, Bang? Masakan yang paling favorit biasanya kita kalau misalnya kita contoh ke Makassar, kita sesuaiin dengan masakan lokal di sana, Nusantara. Kalau misalnya di Jakarta kita sesuaiin dengan masakan khas di Jakarta. Kalau di Jakarta apa? Kalau Jakarta banyak ada misalnya soto Betawi. Nah, terus kalau nggak pernah ada rendang ya yang sampai 8 jam kan nggak ada ya. Rendang jangan dibahas loh. Nanti kita sering masak rendang juga. Tapi kan udah setengah matang kali ya. Udah setengah matang. Jadi memang kita mempunyai formula di mana kita tidak harus masak sampai 8 jam. Sampai 8 jam. Karena kita belajar terus. Kita belajar terus. Kalau untuk di Papua sendiri banyak sekali kita masak rusa, kita sering. Mungkin selama di Papua banyak. Kita selama di Papua ini mungkin hampir 2 ton kita masak rusa ada. Dari semua kegiatan. Sapi juga. Karena rusa di situ banyak. Kan? Tempat lain kan langka ya. Kalau sebenarnya kita kadang juga mengikuti apa yang dimau masyarakat. Karena kan memang tujuannya untuk masyarakat di sana. Misalnya masyarakat Papua meminta Bobon masak babi. Tapi kita dengan metode lain nih, karena kan memang di Kuali kita kegiatan dengan teman-teman tentara yang juga banyak Muslim, ya kan, yang tidak mungkin lah kita akan masak di sana, tapi dengan metode bakar batu. Jadi bakar batu ini tradisi masak di daerah tradisional di sana. Dan tidak nyampur, tapi juga mahal karena satu babi sendiri di daerah pegunungan 40 sampai 50 juta. Yang bener loh. Iya. Lebih mahal dari sapi. Dari sapi, lebih mahal dari sapi. Sangat mahal di Papua. Di Papua pegunungan. Tidak di tempat lain ya? Tidak di tempat lain. Oh, baru tahu saya. Jadi kita kebanyakan kita masakan yang berkuah. Bon, dulu kamu kan seorang pengusaha ya? Ya. Saya dengar gagal ya? Gagal. Saya harus belajar dari Pak Helmi kayaknya nih. Gak banyak orang yang mengaku gagal gitu. Dulu dagang apa? Dagang emas, apa? Dagang emas, dagang handphone. Handphone ya? Iya. Oke. Tapi nyesel ya gak nerusin dagang emas ya? Sekarang harganya tinggi. Sekarang harganya tinggi. Ini kalau diterusin mungkin udah jadi ini ya. Udah kaya nih. Apa yang membuat akhirnya Bobon menjadi banting setir menjadi seorang YouTuber? Karena kegagalan itu, kita gulung tikar. Waktu itu ya basicnya kita memang pedagang. Kita kebingungan apa yang bisa kita lakukan dalam waktu segera mungkin untuk menyambung hidup. Waktu itu benar-benar udah habis-habisan, uang juga habis. Udah nikah tuh? Udah nikah, anak satu. Jadi makin berat lagi kan ya. Anak waktu itu masih beberapa bulan. Saya pergi ke Bali. Jadi memang waktu itu posisi Jakarta, saya pergi ke Bali. Waktu gagal itu di Jakarta? Jakarta. Di Jakarta Barat, saya menyusul adik saya yang kebetulan sudah menjadi content creator, YouTuber. Adik saya ada cowok namanya Ricky. Waktu itu misinya juga kurang lebih keliling-keliling. Tapi traveling dia. Traveling, udah selesai misinya dari Sabang sampai Merauke. Dan dia memutuskan untuk tinggal di Bali. Saya mau belajar dari dia. Saya minta diajari. Akhirnya terjunlah saya masuk di dunia konten kreator ini. Waktu itu kita cuma tujuannya untuk menyambung hidup aja. Kita berharap AdSense bisa dapat 5 juta. Udah senang? Udah senang 2 juta.
10 juta kita nggak pernah. Udah punya anak gitu? Udah punya anak. Jadi tujuannya memang untuk dapat AdSense supaya anak bisa makan, istri bisa makan, keluarga kita tetap bisa hidup dengan baik. Tujuannya cuma itu. Tapi kita nggak nyangka Tuhan make sejauh ini, Pak Helmi. Saya nggak nyangka. Tujuan kita itu cuma nggak pernah terpikirkan Bobon menjadi seorang YouTuber yang sukses. 100.000 subscriber, 1 juta subscriber, 10 juta, bahkan menjadi inspirasi ya. Bagi teman-teman ini kita menjadi inspirasi bagi ada beberapa banyak yang mereka menilai kita bahkan sudah seperti pahlawan buat orang Papua sendiri. Kita tidak pernah terpikirkan sejauh ini. Sejauh itu ya. Iya, Tuhan memakai kita lebih dan lebih. Tahun berapa tuh startnya? Apanya? Start menjadi YouTuber tahun berapa? 2019 awal sebelum Covid. Oh, sebelum Covid. Januari. Covid di Desember. Begitu Covid menjadi makin bagus atau tidak bagus? Menjadi makin bagus. Kenapa? Karena orang banyak di rumah ya? Banyak yang di rumah. Dan waktu itu kita juga, konten juga berubah. Awalnya kan konten memang menghibur, tujuannya eksperimen, nyeleneh, komedi. Yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Yang aneh-aneh dulu. Makan cicak, makan kecoa. Lu gila lu Bon. Hanya untuk menarik AdSense saja kali ya? Hanya untuk menarik orang menonton. Konyol ya. AdSense. Terus. Kalau sekarang udah agak normal ya? Sekarang udah normal. Terus. Ya karena waktu itu pas Covid Bali kan memang yang daerah yang dilanda lockdown paling parah. Pariwisata karena bergantung pariwisata. Ya. Ternyata di sekitaran kita ini banyak sekali orang yang sangat susah. Mereka yang memang bergantung di pariwisata terdampak sekali. Akhirnya kita bikin konten yang bisa berdampak untuk sekitaran kita. Akhirnya kita masak besar. Waktu itu memang kita bikin masak-masak tapi yang nyeleneh. Kita pernah di momen dimana waktu itu saya pernah masak seekor kambing tapi eksperimen dengan 20 kilo micin. Ternyata rasanya nggak enak, saya buang. Tapi dari situ kita ngelihat sakit hati juga. Wah, daging kita buang-buang sedangkan di sekitaran kita ini pada kesulitan. Akhirnya yuk kita bikin project dengan masak besar. Ternyata digemari, disukai sampai sejauh ini. Yang saya nggak suka kamu pernah mau masak istrimu itu loh. Gak bener kawan. Itu idenya siapa? Ide istrimu atau istri kamu? Berdua? Ide sendiri. Ide sendiri saya ajak istri mau aja. Mau aja lagi. Itu viral ya? Iya, itu. Yang nonton 20 juta gitu? Itu jutaan juga. Untuk puluhan juta masih banyak juga. Kita pernah masak sapi di Bali. Jadi kan banyak orang berpikir, wah, orang ini masak sapi di Bali aman nih gitu kan. Ya Bali kan sebagiannya nggak makan sapi gitu. Ya. Terus. Memang ada teman-teman Hindu kita ini memang ada yang makan sapi, ada yang enggak. Nah jadi mungkin karena itu menarik penonton ya. Terus kita masak aneh-aneh. Terus masak yang besar-besar kita bagi-bagiin. Yang kamu berendam di apa? Chili sauce ya? Iya. Kita saus sambal kita berendam. Terus juga bubuk cabai kita berendam. Gila loh. Burung lu gak kepedesan gitu? Kepedesan. Udah gila. Kepedesan. Saya baca, gila ya. Enggak deh, saya gak bisa ngikut deh, jerah. Iya, kita ngelakuin semua hal yang menurut kita menghibur orang. Dan banyak sekali Pak Helmi. Saya ketemu dengan penonton kita yang usianya di atas 30. Bon, waktu Covid itu tontonan saya tuh lu. Saya suka banget. Justru kayak pemulihan imun katanya. Tontonan orang stres ya. Ya kalau kita happy itu ya. Oh iya, waktu zaman Covid saya kan kena 2 kali tuh. Saya pulang dari Bali kena tuh. Ya saya udah ngumpet-ngumpet, nyetir sendiri, ngeri sopir, tahu-tahu dia bergaul sama sopir lain kena kan? Kena. Oh, udah kita nyetir sendiri, saya bertiga tuh. Saya, James Gui, Pak Isak Chandra. Pulang saya kena. Kita udah ngumpet-ngumpet. Kita kan diajak foto, nggak enak juga dong ya. Begitu pakai masker, sombong banget. Orang Bali lu tau sendiri dong. Buka dong gitu. Pulang saya kena. Waduh. Pengalaman yang sangat luar biasa. Dan saya ingat waktu saya kena Covid, Tung Desem kan pernah Covid. Dia bilang, bro, ya harus gembira. Jadi hati gembira adalah obat Covid yang terbaik. Oke. Ya udah happy. Gue makan apa aja. Tapi kalau Bobon yang masak, gue ngeri dimasukin apa coba. Jangan. Lo paling ekstrim pernah masak apa udah? Ekstrim masak. Cicak udah. Lu makan lagi ya? Iya, kecoa Madagaskar. Apalagi ya? Buaya saya masak sampai ke Thailand. Buaya biasa lah ya. Diundang juga atau pergi saja? Pergi saja. Buaya mah biasa. Banyak orang makan buaya. Terus kecuali buaya darat. Dagingnya pahit. Terus kayaknya hampir banyak sih. Banyak dan akhirnya kita stop.
Sebenarnya kalau nggak kita stop, kita lanjutin mungkin lebih banyak lagi yang lebih gila lagi ya. Kita stop ke triggernya itu karena kita punya anak, Pak Helmi. Anak saya udah gede-gede juga ya. Yang perempuan, kita khawatir begitu masuk sekolah dibully sama teman-temannya. Bapak lu begini, tukang mabok lah. Waktu itu kan kita kan menampilkan alkohol sangat ekstrim kan. Terus inilah. Akhirnya kita harus berubah nih, berubah citra demi kebaikan anak kita juga. Jadi di awal-awal pernikahan tuh masalah yang sulit banget ya Pak De? Sangat sulit. Iya. Sangat sulit. Kita waktu begitu usaha kita terpaksa tutup. Ya. Waktu itu kan kita buka di Plaza. Terakhir saya sebelum menjadi content creator adalah pedagang handphone di Jakarta Barat, Mangga Besar. Mangga Besar, oke. Nah, Lokasari Square. Nah, saya akhirnya begitu tutup, kita masih bertahan di sana. Tapi bagaimana cara menyambung hidup? Inisiatif dari istri untuk jualan nasi kuning. Terus juga bikin masakan. Istri yang masak, kita yang bawa ke Plaza. Kita bawa ke area pembelanjaan tersebut, kita tawarkan ke teman-teman. Jadi sempat saya jualan nasi kuning itu kurang lebih 2 bulan, 3 bulanan ada. Bon, what is your lowest point? Titik lo yang paling rendah yang membuat Bobon atau dengan istri gitu hampir give up? Tentunya waktu itu kita pasangan muda dan saya harus ke Bali. Istri masih tetap di Jakarta dengan anak. Itu menurut saya salah satu yang membuat kita ini selain titik terendah itu juga menjadi titik buat kita berintrospeksi ya. Artinya kita harus lebih maksimal, totalitas. Makanya kenapa waktu kita mulai di YouTube itu kita gila sungguhan. Karena kalau ini kita lihat ini satu-satunya yang kita kerjakan. Kalau kita tidak fokus di sini, hancur ini. Kalau tidak bisa-bisa hancur. Tidak bisa-bisa hancur. Sadar banget ya. Ya. Akhirnya makanya seperti tadi Pak Helmi lihat kita makan cicak, itu semua kita lakukan demi bertahan di industri ini. Diferensiasi. Ya. Have to be different. Selain itu juga ya tentunya titik terendah kita juga waktu itu kita kan tinggal di Jakarta ya. Kita tinggal di Jakarta. Saya lahir Jakarta sebenarnya. Cuma waktu kerusuhan 98 kita mengungsi. Papa mama orang Singkawang. Makanya saya besar Kalbar. Makanya saya kenapa besarnya di Singkawang karena kita mengungsi di kerusuhan. Itu juga salah satu titik yang membuat kita berubah. Semua aset hilang karena menjadi korban kerusuhan waktu itu. Sempat kena ya? Sempat dijarah. Dibakar. Waktu itu kita nggak lihat dibakar atau dijarah ya, tapi disampaikan dari orang tua memang kita dijarah seperti itu. Jadi dokumen-dokumen pun juga raib dari rumah. Begitu kita sekeluarga, waktu itu saya masih berlima, yang bungsu ini lahirnya di Singkawang. Kita 5 bersaudara, kita pelontang-pelanting doang hidup di Kalimantan itu Pak Helmi. Jadi begitu kita nyampe kita waktu itu saya masih ingat nih, masih kecil, naik kapal laut dari Jakarta ke Pontianak. Waktu itu kurang lebih 2 malam atau 3 malam. Kita naik kapal laut. Orang tua ada packing, mungkin ada 9 dus packing dokumen, baju-baju dan lain-lain, hilang 6 dus, sisa 3 dus. Jadi artinya dicuri orang ya, di pelabuhan dicuri orang. Waktu itu kan keamanan kan memang masih kurang kan ya. Akhirnya dengan 3 dus itu ya kita nggak tahu isinya apa aja, mungkin tinggal baju-baju atau yang nggak berguna. Ya sudah kita pelontang-pelanting, tinggal di rumah nenek beberapa tahun, di rumah bibi beberapa tahun, di rumah bibinya dari papa juga beberapa tahun. Di Singkawang. Jadi kita nebeng. Hidupnya nebeng hidupnya. Ya. Luar biasa. Walaupun Singkawang dikenal sebagai kota amoy, nggak terasa kali ya. Karena saking memikirkan tekanan hidup tekanan. Tapi sekarang banyak sekali putra-putra Singkawang termasuk Bawon kali ya. Anak teman-teman dari Ponti yang sukses-sukses dalam dunia tech company di Indonesia. Terasa nggak? Saya bingung kenapa orang sana kok banyak sekali punya fintech ini, punya perusahaan teknologi ini. Tekanan hidupkah yang berat banget sehingga harus kerja keras? Kalau menurut saya kita didasari karena keuletan. Keuletan. Lebih ulet ya? Lebih ulet dan lebih sungguh-sungguh biasanya. Orang-orang perantau ya, nggak cuma di Singkawang aja. Kayak teman-teman dari Medan, bahkan dari teman-teman dari Padang, kebanyakan yang di ibu kota ini bisa lebih maju ya karena memang didasari fenomena perantau. Iya, fenomena perantau, keuletan. Tapi yang dari Ponti, Singkawang itu levelnya sedikit lebih tinggi gitu dalam
dalam melakukan pencapaian. Saya banyak sekali yang perusahaan-perusahaan itu. Saya banyak berapa teman ya yang berasal dari sana. Teman-teman saya yang di Soul Venture, teman-temannya Pak Bong segala macam berasal dari sana. Ya partner ini saya yang paling dekat sekarang Chandra Ming juga anak sana juga tuh. Oh, ya. Orang Kalimantan juga. Orang Kalimantan apa? Itu Toci atau Teociu. Teociu. Pontianak Teociu. Teociu saya tahu tuh. Anak Ponti. Anda tahu nggak Pontianak tuh kalau bahasa Malaysianya which is artinya? Pontianak. Pontianak bahasa Malaysianya? Kuntilanak. Karena katanya banyak mitosnya ya. Gara-gara itu banyak perantau dan sukses. Tapi saya lama di Pontianak nggak pernah lihat kuntilanak. Dulu. Siap, jadi Pontianak itu ternyata kuntilanak artinya di bahasa. Oke, menurut Bobon apa kunci sukses Bobon? Di samping kerja keras ya. Kita simple sih sebenarnya. Selalu menghadapkan diri kepada Tuhan. Bersyukur. Sebenarnya kan kita ini dalam arti konteks bersyukur ini kita mau dapat 10 juta. Yeah. Kalau kita bersyukur itu cukup dan memuaskan. Kalau kita dapat 100 juta bersyukur itu memuaskan. Mau dapat 2 juta bersyukur dengan kondisi waktu saya yang memang pailit. Saya dapat kalau misalnya dapat 2 juta buat bertahan hidup, susu anak dan makan kita bersyukur. Jadi memang kita selalu berhadap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya mau tanya, kamu udah cerita bapakmu, ibumu masih ada? Ibu almarhum. Almarhum. Bagaimana peran ibu terhadap kesuksesan seorang Bobon? Perannya tentunya sangat luar biasa. Jadi sayangnya mama saya ini tidak merasakan anak-anaknya sukses. Ya. Jadi karena waktu itu mama meninggal karena kanker serviks. Kanker serviks, dan karena kita tinggal di Kalimantan tidak mengambil opsi kedokteran pertama kali. Jadi waktu itu tinggalnya di daerah-daerah itu kan ya. Jadi begitu ada gejala-gejala seperti itu larinya justru ke dukun-dukun. Tatung ya, orang-orang yang kerasukan ya, ke dukun-dukun. Jadi begitu kita ambil tindakan medis ternyata stadiumnya sudah stadium akhir, sudah stadium tinggi. Jadi mama meninggal dalam kondisi kita anak-anaknya ini belum ada yang jadi orang. Masih pekerja semua. Selalu menjadi penyesalan ya? Selalu menjadi penyesalan. Saya dulu pernah diwawancarain Kick Andy, Andi Noya. Saya dan Tantowi, kita juga berasal dari keluarga yang sangat miskin. Dia bilang, Pak Elmi apa nasihat yang paling top untuk anak-anak muda? Saya bilang, kalau kamu dapat gaji pertama, serahkanlah kepada ibumu selagi sempat. Dan saya menangis, Bobon. Saya juga sama ya. Bapak saya nggak menikmatin saya dan Tantowi sukses. Saya dan Tantowi sukses, ibu saya itu udah sakit-sakitan, nggak bisa dinikmat juga. Dibawa jalan nggak bisa, makan yang enak nggak bisa. Wah itu penyesalan. Jadi mungkin dia penonton di rumah jadi sempatkanlah ya. Mungkin nelpon mama kapan tuh terakhir. Aduh, semua orang sukses hubungan dengan ibunya pasti baik Bon, percayalah. Terima kasih. Bakti itu adalah investasi untuk sukses yang paling utama. Saya itu tuh ya iri melihat Pak Tung Desem gitu ya bagaimana merawat ibunya gitu. Iya. Saya bilang bro, lu hebat banget bro gitu. Saya melihat tuh terutama orang-orang kaya dari keturunan Tionghoa gitu rata-rata hubungannya kepada ibu luar biasa. Didorong pakai kursi. Itu nilai yang tak. Itu berkahnya luar biasa. Luar biasa. Bon, rapid question. Menurut lu Chef Juna atau Chef Arnold? Chef Arnold deh. Arnold, kenapa? Karena lebih kenal dekat. Lebih dekat banget dengan Chef Arnold. Subjektif loh ya. Atau Chef Juna enggak gimana gitu. Kalau Chef Juna kayak ketemunya cuma sekali 2 kali. Oke. Chef Arnold deh, biar seneng. Hai Arnold. Oke. Chef Arnold atau Chef Renata? Chef Arnold. Tetap ya? Tetap Chef Arnold. Siapa menurut idolanya seorang Bobon siapa sih yang chef? Untuk chef sebenarnya nggak ada. Nggak ada, ya. Nggak ada idola. Kalau untuk Chef Arnold tadi kenapa dipilih karena persahabatan kita cukup intens. Dan personality ya? Ya, kita sudah banyak kali kegiatan, bahkan juga curhat-curhatan, juga kadang ya ngebahas apa. Kalau untuk fans sendiri, saya kayaknya ngefans dengan
Pak Prabowo mungkin ya, kalau untuk di Indonesia ya. Oke. Iya, Pak Prabowo. Kenapa? Ya karena ketulusan beliau. Yes. Ya, kita menjadi seorang yang menjadi saksi ketulusan beliau sendiri. Terus apalagi? juga tentunya kebaikan beliau dan we feel it. Ya, dan apa ya? Dan kita ngerasa beliau ini sudah tidak ada target lagi yang dicapai untuk di kehidupan beliau ini. Sepertinya memang mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia, seperti itu. Boleh saya tambah satu? Saya bersaksi karena saya sempat membantu beliau dalam perjuangan. Beliau bukan seorang pendendam. Iya, itu luar biasanya. Biasa. Beliau ini orang yang akan memberikan kesempatan kedua, selalu seperti itu. Ya. Dan orang yang sangat sportif. Sportif ya. Kalah berkali-kali, bangun lagi. Kalah berkali-kali, bangun lagi. Ya, luar biasa sekali. Kenal Chef Ragil kan ya? Chef Ragil? Ya. Enggak begitu kenal. Itu dia adalah chef yang di depan sebelum Bobon yang melakukan masak besar. Oke, di program. Saya tahu. Di TV justru. Di TV. Dia kalau dia program TV tuh. Kalau nggak salah Trans TV, Trans 7. Benar. Saya pernah lihat juga waktu Tapi itu bagian dari program. Ya. Bukan kalau tidak ada misi apa-apa. That's for the show. Kalau yang dilakukan Bobon adalah ada unsur sosialnya tuh ya. Masuk ke daerah-daerah yang dimana membantu orang ya. Jadi saya cukup dekat dengan Chef Ragil. Dia kalau nggak salah masak besar atau kuali besar atau apalah acaranya. Iya. Ya. Saya nggak tahu dia di mana. Badannya memang agak besar juga sih. Jadi lucu nama Chef Ragil. Salam untuk Chef Ragil nanti. Iya. Jadi Bon? Lebih dari 30 menit. Mungkin ada yang ingin Bobon sampaikan. Saya tahu sekarang banyak yang lagi tidak beruntung ya. Banyak lagi mungkin kehilangan pekerjaan walaupun sekarang pemerintah kita lagi tetap berusaha membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru. Mungkin belajar dari seorang Bobon. Jangan ngeliat sekarang mah keren banget. Bajunya branded kalau dulu. Saya rencananya mau pakai koteka sebenarnya. Cuma takutnya nggak bisa. Janganlah. Ada yang ingin disampaikan. Tentunya kan sekarang banyak sekali nih Pak Helmi. Terus terang banyak yang minta kerja. Nyari kerja itu sangat sulit di era sekarang. Karena kita ngelihat lapangan pekerja semakin sempit, sedangkan masyarakat semakin banyak. Yang dibutuhkan juga orang-orang yang dengan kriteria tertentu. Nah, jadi menurut kita tetap dengan keuletan, jangan putus asa, ya kan? Bagaimana cara membesarkan keluarga yang sudah punya keluarga tentunya, dan didasari dengan atas bersyukur, atas rasa bersyukur, karena memang sekarang gelombang di sosial media ini sangat intens, ya. Juga kita juga tahu sekarang taraf hidupnya, taraf suksesnya orang ini bukan lagi kita mengacu pada sosok tertentu di lapangan atau di kehidupan kita. Tapi sekarang justru taraf suksesnya orang ini lebih banyak beracu kepada sosial media. Nah, kita berharapnya ya jangan sampai terdoktrin seperti itu. Rasa bersyukur itu penting dan selalu berikhtiar kepada Tuhan. Setuju. Jadi saya cuma nambahin sebagai seorang senior, kalau ngelihat hidup saya, kunci sukses saya justru karena saya tidak punya privilege. Jadi jangan pernah jangan menyesalin orang tua saya susah, saya tidak punya apa-apa. Itu adalah modal kalau dimanfaatkan jadi pengungkit yang luar biasa supaya kita lebih semangat mengejar. Ya kalau ditanya what is my privilege? My privilege is because I have no privilege. Ya, bapak saya miskin, dihina. Wah. Bagaimana kita membalas? Nyesel lo menghina gue. Itu cara kita membalas. Oh iya mestinya gitu. Jadi ternyata tergantung bagaimana kita merespons. Ya kan kita lahir kan nggak bisa milih juga. Benar. Ya jadi manfaatkan medsos. Ya ceritakan dirimu. Siapa sih Bobon? Ya seorang pedagang yang gagal. Siapa sih Helmiah ya? Ya seorang cuman gimana lah ya, berasal dari ayah saya pedagang kaki lima. Ya, tapi bagaimana kita melalui sosial media ya kita menceritakan kepada masyarakat. Sekarang tuh yang penting kan storytelling ya. Kita cerita, lu mau jualan emas, Pak Helmi saya punya emas bagus lo, emas saya mulia lo gitu. Nah sekarang itu orang udah nggak ngomong tuh. Sekarang orang tuh udah visual, audio visual malah. Itulah lahirnya seorang Bobon kan, lahirnya kan dari sosial media.
Ya, kalau nggak panggungnya di mana dong? Artis bukan ya. Ya. Jadi untuk membuat media harus be different. Tadi saya mancing Bobon, ya dia mencari sesuatu yang berbeda, yang belum dilakukan orang, dan dia menjadi pionir. Sekarang tinggal panen dong, gue denger ya. endorse banyak. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Amin. Oke, semoga kita belajar banyak ya insight dari Bobon Santoso. Terima kasih udah menjadi tamu saya. Kayaknya gue 17 bulan nunggunya, dia baru bisa sekarang. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye. Thank you. Thank you, Pak Helmi. Luar biasa.